Anda bertanya, kami menjawab. Salam sejahtera bagi pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dan seluruh pemirsa dimanapun dalam episode baru acara harian Anda Bertanya, Kami Menjawab. Dalam program Anda Bertanya, Kami Menjawab, kami menghormati kebebasan manusia dalam mengajukan pertanyaan, dan kami menyajikan jawaban yang alkitabiah dan logis. Pertanyaan episode hari ini adalah, apakah umat Kristen percaya kepada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, atau hanya kepada 1 Injil? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bertemu setelah istirahat. Beberapa orang berhenti pada keempat Injil dan bertanya, apakah kita memiliki 4 Injil atau 1 Injil? Kita memiliki Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Atau kita memiliki 1 Injil? Karena pribadi Kristus begitu agung, maka banyak orang yang harus menulis tentang dia. Dan setiap orang akan membicarakan Kristus dari sudut pandang yang berbeda. Dan kita akan bahas nanti mengapa ada 4 Injil secara khusus dan akar dari angka 4 ini seperti yang disebutkan dalam perjanjian lama tentang 4 sungai, di taman, 4 warna di tabernakel, dan di pintu gerbang pelataran tabernakel, dan 4 jenis korban, baik itu korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa, atau korban penebus salah. Kita akan sering menjumpai angka 4 ini dan semuanya bermuara pada satu hal atau satu pribadi. Oleh karena itu, dalam perjanjian baru kita memiliki 4 penulis Injil yang menulis tentang pribadi Kristus, tetapi masing-masing penulis dari sudut pandang yang berbeda dari yang lainnya. Saya akan membimbing Anda langkah demi langkah untuk melihat kesepakatan di antara keempat Injil dan perbedaan di antara keempat Injil. Ketika saya mengatakan kesepakatan, itu berarti hal-hal yang disepakati oleh keempat Injil dalam metode narasi dan penyajian peristiwa. Ketika saya mengatakan perbedaan, itu bukan berarti inkonsistensi atau kontradiksi, tetapi masing-masing dari keempatnya baik Matius, Markus, Lukas, maupun Yohanes menulis sesuatu yang tidak disebutkan oleh yang lainnya untuk menekankan informasi terkait dengan pribadi Kristus dan karya Kristus. Sebagai contoh, jabatan-jabatan Kristus, kita akan menemukan bahwa Matius menulis tentang Kristus sebagai raja. Dan kita akan menemukan bahwa Markus menulis tentang Kristus sebagai nabi. Dan kita akan menemukan bahwa Lukas menulis tentang Kristus sebagai imam. Adapun Yohanes yang menulis tentang Kristus sebagai anak Allah. Apakah Kristus adalah raja, nabi, imam, atau anak Allah? Dia adalah semuanya. Dan saya dengan sengaja mengatakan jabatan-jabatan Kristus, yaitu jabatan dipegang oleh Kristus. Sebab Kristus adalah raja, Kristus adalah nabi, Kristus adalah imam, Kristus adalah anak Allah. Dan setiap Injil menyoroti salah satu bagian ini. Nama-nama Kristus, ia dikenal sebagai anak Daud, anak Abraham, anak manusia, anak Allah. Matius secara khusus menulis tentang Kristus sebagai anak Daud, dan anak Daud berarti dia yang lahir dari keturunan Daud dan yang memiliki hak untuk duduk di tahta Raja Daud, yaitu Kristus sang Raja. Siapa di antara keempat Injil yang menulis tentang Kristus sebagai anak Daud? Itu adalah Matius. Siapa di antara keempat Injil yang menulis tentang Kristus sebagai anak Abraham? Injil Markus. Dan siapa di antara keempat Injil yang menulis tentang Kristus sebagai anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang? Itu adalah Injil Lukas. Siapa yang menulis tentang Kristus sebagai anak Allah atau yang setara dengan Allah? Injil Yohanes. Selain itu, Injil juga ditujukan kepada kelompok tertentu. Injil Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Karena alasan ini, Matius banyak mengutip kitab-kitab perjanjian lama dan menggunakan ungkapan genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Adapun Injil Markus ditujukan kepada orang Roma. Injil Lukas ditujukan kepada orang Yunani. Orang Yunani memiliki kebijaksanaan dan cerita, sehingga Lukas menulis kisah kehidupan Kristus dan perjalanan Kristus dengan menggunakan metode sejarah yang bijaksana. Adapun Injil Yohanes ditujukan kepada seluruh dunia. Saat menyusun peristiwa kehidupan Kristus dan kematiannya, Matius menyusunnya secara dispensasional, bukan secara historis. Kita tidak akan menemukan misalnya 1, kemudian 2, kemudian 3 dalam pemikiran dispensasional, dan kata dispensasional berarti apa yang berhubungan dengan Israel dan dunia, bangsa-bangsa. Anda akan menemukan dia selalu bicara tentang kerajaan surga dan penolakan Israel terhadap Kristus, anak Allah, yang merupakan kerajaan Allah dan masuk dalam kerajaan dengan cara yang tersembunyi sehingga menjadi sebuah ide dispensasional. Hal-hal yang paling dispensasional jelas terlihat dalam perumpamaan Matius 13, perumpamaan tentang kerajaan surga. Tetapi Markus menyusun peristiwa-peristiwa tersebut secara historis. Jika Anda ingin mengetahui urutan sejarah kehidupan Kristus dan kematian Kristus, ini
ada dalam Injil Markus. Injil Lukas menyusun peristiwa-peristiwa tersebut secara moral. Adapun Injil Yohanes, ia menyusun peristiwa tersebut secara historis seperti yang dilakukan oleh Markus. Jika kita membaca Injil Matius, kita akan menemukan tujuan tentang Kristus. Untuk apa? Untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya segala sesuatu yang dikatakan tentang dia dalam hukum Taurat akan digenapi oleh kedatangan Kristus. Matius 5:17, aku datang bukan untuk meniadakannya, hukum Taurat, para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Namun dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45, bahkan anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Karena Injil ini bicara tentang Kristus sebagai hamba. Injil Lukas pasal 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kristus anak manusia, inilah Injil Lukas. Injil Yohanes, mengapa Kristus datang? Ia datang untuk memberikan hidup kekal. Yohanes 10, aku telah datang supaya mereka mempunyai hidup dan punyainya dalam segala kelimpahan. Injil Matius tandai dengan menceritakan khotbah-khotbah Kristus. Injil Markus tandai dengan menceritakan mujizat-mujizat Kristus. Injil Lukas tandai dengan menceritakan perumpamaan-perumpamaan Kristus. Adapun Injil Yohanes bercirikan perjumpaan-perjumpaan Kristus, perjumpaan dengan orang Samaria, perjumpaan dengan Nikodemus, perjumpaan dengan orang muda yang kaya, perjumpaan dengan orang yang lahir buta, dan sebagainya. Perjumpaan dengan Petrus, banyak perjumpaan dalam Injil ini. Injil Matius menyampaikan pesan Kristus dari sudut pandang bahwa Allah telah mengurapi dia untuk melayani, atau mengurapi dia untuk memerintah, karena Injil Matius berbicara tentang Kristus Sang Raja. Injil Markus baptisan dan kedatangan Roh Kudus atas Kristus untuk diurapi untuk bernubuat, karena ia menghadirkan Kristus sebagai nabi. Injil Lukas, Kristus diurapi dalam baptisan untuk keimamatan, karena dalam Injil Lukas Kristus adalah imam yang akan berkeliling dengan hati seorang imam untuk menangani penderitaan umat manusia. Namun dalam Injil Yohanes ada satu referensi singkat mengenai baptisan Kristus di Sungai Yordan, dan di dalamnya ia berbicara mengenai penyegelan oleh Allah Bapa, sebab dia yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Kata materai berarti bahwa Allah menyetujui kehidupan Kristus sebelumnya 30 tahun yang tanpa cacat dan menjadi saksi mengenai kesempurnaan fase berikutnya. Dasar utama Injil Matius adalah bahwa ia merupakan Injil kenabian, sebuah kitab kenabian. Misalnya, Anda akan menemukan di dalam Matius 24 sebuah khotbah terkenal yang disebut khotbah di Bukit Zaitun. Injil Markus adalah Injil yang praktis. Injil Lukas adalah Injil sejarah yang menceritakan kejadian-kejadian sejarah, dan Injil Yohanes adalah Injil rohani. Subjek yang secara eksklusif dibahas dalam Injil Matius. Matius secara eksklusif menceritakan 42% peristiwa. Markus secara eksklusif menceritakan 59% peristiwa. Lukas secara eksklusif menceritakan 7% kejadian dan sisanya diceritakan oleh penulis Injil yang lain. Adapun Yohanes, dia unik dengan 92% karena Injil Yohanes berbeda dari Injil-Injil lain dalam metode penyajian subjek dan penyajian serta penceritaan peristiwa. Sebenarnya apa yang kita lihat di hadapan kita bukanlah pertentangan antara Injil, melainkan saling melengkapi dan koherensi antara Injil dan kesesuaian antara 4 Injil untuk menekankan satu pribadi dan satu karya. Kita tidak memiliki 4 Injil, melainkan 4 penginjil yang menulis tentang satu pribadi di dalam satu Injil. Dan saya menemui Anda bisa terkasih dengan pertanyaan lain dalam episode mendatang, dan Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.